maka tidak merusak spare waktu ini karena berbarengan dengan ini yang disepakati oleh masyhur jumhur ulama bahwa niat itu berbarengan dengan Allahu Akbar, bukan sebelumnya. Karena di sini spare waktunya singkat. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Oke. Ngan nah atuh keukeuh kudu talamat biniat disunahkeun. Ini khusus jelema anu was. Hatinya tak pernah tenang meskipun mau sholat. Sholat masih kena ingat utang, sholat masih kena ingat pagawean, sholat masih ingat barang hilang. Justru ingat aja, wajib saya dirinya kan gitu. Pernah ngalamin gitu ya? Minang gitu. Kan ini termasuk dari kasus was. Gitu. Maka supaya tidak was-was, Imam Syafi'i harus secara tegas usul fikih itu harus menentukan mana rukun mana syarat. Ternyata niat punya rukun. Rukun niat naon? Rukun niat naon? Ikhlas. Pernah diajarin? Ikhlas. Syaratnya? Islam. Siap. Ada rukun Islam apa ya? Rukun Islam apa? Syarat muslim apa ya? Neraka. Oke, bukan itulah artinya. Enak niat aya cina rukun ikhlas lillahi ta'ala. Syaratna. Nah, ieu udah dibahas di urang mah. Ya. Beliau mau sampai ka dieu, da emang usul fikih kan aya menentukan rukun dan syarat itu ilmu usul fikih. Beliau kan niat dia sampai ka rukun syarat. Syarat pertama misalkan kalau ingin melakukan sholat maka tentukan jenis sholatnya. Oke. Kedua, jumlah rakaatnya. Oke. Jenis sholatnya, jumlah rakaat. Kenapa jenisnya harus dijelaskan? Karena khawatir terkadang orang aya nu was-was kieu. Keur sholat duhur teh nya keur sholat duhur teh jam 3 jo kadang kieu. Tadi ini sholat duhur can ya? Pernah tuh gitu? Anda tidak menentukan jenis ketika Anda melakukan itu. Jadi muncul was-wasnya tadi, was-was sudu lintas tadinya muncul. Berubah niatnya pas ke sholat harus apa kumaha? Ya, apa rubahnya maksudnya? Misalkan teh sholat ya jadi ganti sholat gitu. Jauh asal duhur jadi asar gitu. Jadi pokok itu niat pas jalan mah niat qobla duhur misalkan teh kalau jadi sholat duhur langsung dah henteu ieu mah sholat sunnah. Ya makanya saya bilang niat saat can ka masjid mulai niat itu. Niat lagi ngisi di masjid. Pas takbir ya, tak eta niat naon ente gitu. Berarti tuluy ke niat anu pas takbir eta. Tuluy gitu. Ita pas takbir eta nu dianggap niat itu yang pas takbir. Bukan rek niat ya orang mah rek. Contoh. Beda dan niat eujeun azam. Azam teh keinginan kuat. Kalau niat itu berbarengan dengan yang dilakukan. Kalau azam itu ada spare waktu. Contoh, cita-cita saya nanti sudah besar jadi dokter. Niat lagi. Lain itu jauh kan nih, kita menjadi dokter lagi. Tapi sebenarnya azam ada spare waktu. Niat itu mau berbarengan aja. Pekerjaannya kita lakukan. Beda kan? Ada azam, ada. Kalau lagi di masjid, kita berangkat dari rumah di masjid kerek ngalakukan qobla subuh misalnya. Itu masih termasuk azam karena ada spare waktu kamu harus jalan dulu ke masjid dan sebagainya. Tapi kalau ketika sudah mau di masjid Allahu Akbar, tadinya yang dianggap niat itu. Oke, paham ini? Wudu, naon niatnya? Rek sholat lain. Tadi naon? Ya. Menghilangkan hadas kecil. Ya, tadi syaratnya tadi harus dengan kayak gitu ya syaratnya dan sebagainya. Rukunnya naon? Jenisnya harus dijelaskan. Jumlah rakaat, kenapa jumlah rakaat mesti dijelaskan? Karena ada perbedaan antara sholat yang mukim dengan yang musafir. Ini mesti dijelaskan.
untuk menentukan bahwa Anda itu sholatnya musafir apa mukim. Matak musolli jenisnya sholat naon? Zuhur, seberapa rakaat? 4. Berarti kan mukim. Oke, lanjut. Syarat selanjutnya adalah sholat yang Anda lakukan adalah pada waktunya atau ngeganti. Ada atau kodo bahasa Arab. Ada teh nya lakukan ya. Kodo mah ngeganti nu kalewat. Ente gambarangan misalnya subuh udah jam 8, sholat subuh mah. Sholat. Sholat subuh. Eta ada atau kodo kira-kira? Kodo. Nah, kodo Sudah di luar waktu. sudah di luar waktunya. Ada itu yang pas waktunya. Kodo itu yang sudah di luar waktunya. Waktu asar maksudnya waktu subuh terakhir jam seberapa? Suruh. Syuruknya sekitar 30 menit lah setelah adzan subuh biasanya. Berarti lewat di jam enggak waktu sholat masih waktu subuh tidak? Tidak. Maka kalau jam salapan sholat subuh kira-kira ada kodo? Kodo. Maka bahasanya saya sholat 2 rakaat saya sholat subuh 2 rakaat kodo lillahi ta'ala. Isyaratnya. Kamu dinu saum jenisnya disebut ke saumna saum naon? Saum Ramadan. Allahumma sholli godin. Nah, nawa itu sama godin an ada ifar di syahri Ramadan. Kita oke. Ya Allah, saya niat karenamu sahur Ramadan selesai. Kudu apakah perlu ke bahasa Arab tidak? Beres. Gunanya udah ajarin gitu gunanya. Enak ya. Orang kudu bahasa Arab kudu sebetulnya. Tapi tetap ini sangat menentukan untuk menghilangkan waswas. Gitu maksudnya. Oke. Jadi memang saya bilang ini kan nantinya bentuknya pendapat, bukan Juhur kelewat sejam sama kodo jadinya. enggak. Zuhur kan sampai jam seberapa? Jam 2:30. Jam 3. Contohnya sampai jam 3. Jam 2 sholatnya masih kena waktu dulu. Jam setengah 3. Jam 3 kurang 5 menit. Masih kena waktu dulu. Maka Anda masih menggunakan Ada. Gitunya. Itu duh, dina huruf berefek anu Kan tapal tadi. apa dina Kan hari Berarti sholat-sholat orang kemari kemana? itu udah tahu tak apa-apa, tak apa itu udah tahu. Tak apal itu cek bahasa Allah makfuan dari mak. Tapi ayat harus ada pening kata. Ya kan ini jadi apa sekarang gitu. Mencari tahu. Itunya. Jadi Anda jangan dulu. Udah lewat aja. Iya, emang udah lewat. Tapi kumaha aja solusi jangan luas ya. Da orang termasuk tuh kan ini. Udah kau beres ini Udah pede ya tuh. Iya masalah no iya aya nu kieu. berarti Imam Syafi'i was-was oge atuh bener. Henteu ada yang curhat ke beliau, ya udah ngasih solusi dong. Karena guru besar mau ngasih solusi lagi ngasih masalah. Mana lo pada sana kan gitu baru. Datang itu ya Imam Syafi'i saya teh sok was-was sama pas salat teh. Emang was-was teh ya pangaruh dosa was-was. Nyenteu, oke maksudnya apa jawabannya gitu genahan moal. Ada gitu nanti. Nanti genahannya. Maka dengan ilmu kedalamannya, kira-kira ini yang paling bisa menjadi solusi bagi Anda. Gitu maksudnya. Karena ini beliau menggunakan usul fikih harus ada syarat niat juga. Bukan hanya sholat yang ada rukun dan syaratnya, niat dia ada rukun dan syarat. Pahamnya? Di mana lain menang ngahulang di gunung gitu lain gitu maksudnya. Ada pendekatan ilmiah di situ. Ada kasuistik yang terjadi. Maka sepakat sama Imam Malik bilang, "Nalabut geniat Bukhari itu luar. Rasul contohnya ya, mau ayat. Dari malah dicatat Rasul itu kan deh. Saya bilang, ini adalah kasuistik ketika ada seorang yang was-was bertanya kepada beliau. Dan ini solusi. Kalau Anda tidak merasa seperti ini ya jangan, naon. Tapi kalau Anda merasa seperti ini, coba ini salah satu solusi yang ditawarkan oleh ulama. Yang tentu hasil ini tentu pertimbangan kedalaman ilmu beliau tentang syariat. Bahwa ini tidak menjelaskan.
Dan ternyata orang yang mengikuti waswas ini berhasil. Setelah menggunakan ini waswasnya hilang. Luar biasa. Kan ukir berilmu mah kudu nage. Nah orang dalil bidah hayo. Kan ini betul bukan dalil. Ini bukan dalil. Tapi hasil dari pendekatan ini, maka tadi ya, karena fa ini singkat, maka cek beliau hukumnya sunnah untuk melakukan seperti ini. Henteu kitu nanaon. Kan kitu kudu naik sunnah teh nya. Henteu kitu nanaon. Ayeuna salahna banyak yang menganggap ini teh hukumnya wajib. Itu yang jadi salah. Imam Syafi'i itu ngomong gitu. Jadi debat kusir. Dia debat kusir wajib cina gitu. Dilakukan manggat, tidak lakukan, tenana sopot. Sah yang penting tadi iya, tapi iya kembali lagi ke hukum asal bahwa kudu lillahi ta'ala. Baik pengajian gitu, no niatna yang pintar tak salah, lainnya tetap mau balik gitu, iya niat. Tapi memang jangan bentorkan antara mencari ilmu Allah dengan lillahi ta'ala. Dan itu satu frekuensi. Aman kiri rasa gitu. Misalkan Anda kerja, Anda kerja jangan naon. Bahasanya saya niatnya mencari nafkah. Apakah mencari nafkah itu bertentangan dengan syariat Islam? Enggak. Maka sinkron itu sebenarnya nilai ta'ala. Nyambung, tapi dengan syarat Anda punya kesadaran ini. Kalau tidak punya kesadaran ini, nonsen, hanya mencari dunia kan gitu orang. Mubah dalih. Maka tetap ini dulu yang perlu dilalui. Ini dulu yang harus diajarkan pada dirimu. Apapun yang kamu lakukan, mendidik anak lillahi ta'ala, apapun hasilnya lillahi ta'ala. Apapun hasilnya tenang. Nu penting mah awalnya geus lillahi ta'ala. Mau makan naon niatna? Bismillah. Itu doanya. Niatnya lillahi ta'ala enggak. Bahasanya kayak nu lebih puitis. Ya Allah, mudah-mudahan dengan makananmu yang kau rezekikan hari ini menjadi kekuatan saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Kan udah keren. Beres. Suap beda mau. Sok rasakeun beda mau gitu. Ya Allah gitu. Kamu dikit aduh dia biasa di Thailand gitu. Masyaallah. Taiwan kemudian Taiwan ya. Ya Allah itu Thailand jauh-jauh jangan ke abi jangan lebet ka mulut abi ya Allah itu jauh-jauh. Uyahna ti New Zealand misalkan. Ya, Tapi keur kieu mah ripuh kan. nya. Kan bubur kan teh. Bubur naon emang. Kan bisa. Wah, caranya kudu bisa kayak itu. Puitis seperti itu. Anda kalau lebih puitis seperti itu dalam hal ketuhanan, dalam hal kebaikan, itu semakin memberikan motivasi besar. Dan pahala yang keberkahan yang banyak. Sadiji ke bujung pohon di tos wudu, hukum doa wudu wajib apa Sunnah. tos oke. Semua itu sunnah. Doa-doa itu rata sunnah. Cuman bismillah wajib. Bismillah, namanya Bismillah. tahu. Bismillah. Nah, tapi kawas. Bahasa bismillah itu karena sudah dikaitkan dengan niatnya. Wajib itu ketika sudah dikaitkan dengan, karena kita sudah belajar bismillah itu bukan dengan artikan jangan dengan menyebut nama Allah. Bismillah itu artikan saya ikhlas karena gitunya. Kan kemarin kita tidak Tapi kalimat bismillah nabi wajib kan? ya, karena fikih kan bahasa karena fikih itu tidak membahas tentang hati, maka yang diucapkan bismillah itu lisan. Tapi dengan syarat niat hati bergetar lillahi. Misalkan kan ada benar ketika orang di WC tidak boleh mengucapkan Ya dalam hati saja. tenanaumnya. Dino hati tenang. Dan mengucapkan mah secara redaksi itu hanya dari lisan. Kul tulisannya apa? Kan kul jarang dalam hati. Tapi ada juga kul yang diartikan dalam hati. Jika kalau bertengkar sedang saum, falyaqul inni shaimun. Kul dirinya tuh ngomong. Bukan Anda maksudnya berteriak, kan ngajak gelut. Sorry ke saum nah gitu. Gitu. Justru Anda berbicara kan dirimu sendiri. Kesaum. Lain ngejawab mana yang lain. Oh, sombong gitu. Sorry ke saum, itu sombong bisa. Udah beda. Dagoan geus maghrib. Wah, geus balik dia we malah akhirnya. Paling kan ini maksudnya kul itu kan falyakul itu Anda berbicara kepada diri Anda sendiri supaya Anda bisa menahan emosi yang akan muncul ketika diajak.
Itu cool maksudnya gitu nya. Bukan dalam hal tapi Anda berbicara kepada hati Anda supaya emosi Anda stabil. Namun anu nanya aku mana? Saum tuh? Ke saum gitu. Nah, insya Allah. Nah itu pengaruh menuju saum. Gak jawab kumaha gitu. Insya Allah gitu. Salah. Insya Allah gitu. Itu jawaban paling gampang insya Allah untuk menghindari Iya. disebut Iya. pengumuman, Iya. masih pengumuman gitu orang. Insya Allah yang menyangka. Kumaha niat akhirnya. Baik di kana hati. Itulah gampang ya teman. Masalah kayak awas ya. Saya berikan informasi ini bukan maksudnya Anda harus seperti ini. Saya menghadirkan ini Penting kan? ingin apa bahasanya? Klarifikasi apa yang terjadi hari ini. Jarang terjadi justru. Aku pembahasannya. Ya, karena menghindari. Banyak sih, cuman maksudnya tidak terlalu tergaris bawahi gitu. Bager ting Allah memaafkan we nu pokok teh gitu. Pokok teh gitu. Alangkah halusna kan apal gitu. Syarat Jumat atau Ustaz sekalian. Saat Jumat. Sosona aya nu ngontrol Ustaz ke masjid. Naon? Nyarekan kan ieu. Mesin itu kan pinuh wae. Nya. Ngekeun ka anu balik deui. Tah mesin itu inisiatif. Bukan di Jumatan dijamikeun. Nya. Efeknya nu di pabrik itu ditutup jadi seketika. Terus gitu seueur teh di dieu. Yap. Nah, terus itu si Ustaz dia teh nyebutkeun syarat-syarat Jumat kudu 40, terus gitu teh kudu naon, terus gitu. Kan ieu adana 2 kali ge sakali, mun ieu sakali kan pila Jumat ku ieu tah ieu teh sok Jumatna teu sah. Oh, masalah itu. Jadi panjang lebar ya. Kira panjang lebar ya. Ah, teu Kita bahas tentang syarat. Jadi kadinya terus. Kadinya itu. Ya. Aya dina kitab nu di-share, coba buka ayat tentang Jumat. Begini, yang saya tahu karena ya mah ada daknya. Soalnya saya kudu maca di bisa. Iya mah ada dak bab Jumat karena usul fikih itu tetap tadinya saya bilang fikih syarat dan rukun itu ranah fikih. Syarat dan rukun itu ranah fikih. Saya sebutkan dulu teori kenapa muncul syarat dan rukun. Oke. Fikih itu membahas 2 bidang. Pertama yang disebut dengan taklifi, hukum taklifi. Kan fikih teh hukumnya artinya teh fikih teh kita artikan hukum. Hukum teh naon? Ketentuan. Hukum teh ketentuan. Diambil dari mana ketentuan itu? Diskusi Diskusi saha antara siapa dengan siapa? Ulama. istihad hasil Bukan. Al-Qur'an mana? Hukumannya redaksi. Ya, Al-Qur'an. Redaksi yang redaksinya itu bisa 3 bentuk. Pertama bentuknya anjuran, larangan, himbauan untuk dilakukan atau himbauan untuk ditinggalkan. Yang kemarin Yang kemarin aja. Terakhir itu nanti ada itu sekilas anjuran yang bersifat tegas atau larangan yang bersifat tegas, ada sekedar himbauan atau terakhir dan pilihan. bisa berubah-ubah. Silakan, 2 pilihan itu Anda lakukan. 2 pilihan itu Anda lakukan. Ini menghasilkan hukum wajib jika tegas. Ia menghasilkan hukum haram. Ini menghasilkan 2 hukum sunnah dan makruh. Ini menghasilkan hukum mubah. Contoh kemarin ya, makan mubah. Tapi maksud saya makannya lain dahar. Dahar lain pilihannya. Mau mungkin pilihan makan tidak makan. Menunya yang jadi pilihan. Mubahnya itu. Ayeuna sate, isuk kare, isukna sate deui. Itu mubah sepae. Yang penting halal. Pilihan menu halal mah adalah mubah. Dahar mah lain pemubah eta mah kamu Tuhan. Itu yang disebut dengan taklifi nanti. Ada yang wad'i.
lebih ke anu pemikiran, lebih ke anu pendapat, penelusuran, bukan dari redaksi. Dari redaksi juga benar, dari redaksi juga. Cuma redaksinya ada yang menjadi syarat, ya, ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi rukun. Ya, hasil late. Kedua, ada yang menjadikan sebab. Ada yang menjadikan sebab. Dia hukumna kieu sebabna kieu. Contoh. Nikah teh hukumna wajib sebabna kunaon? Lamun aya pamuda dia sudah mapan secara fisik, mapan secara fesak. Ya. Tapi teu nikah-nikah jadi wajib kata. Karena semua syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi. Tapi ada bisa tuh nikah jadi haram. Bisa. Kenapa? Naon sebabnya? Menyebarkan penyakit. Lamun misalkan dia punya penyakit HIV, maka nikah menjadi haram. Tak sebab. Hukum kadang berubah, namun sebab yang berbeda. Yang terakhir, penghalang. Paham ya? Dai, kenapa muncul sampai syarat dan rukun? Di redaksi sama semua. Ini semua ada redaksi. Nah, niat tadi kudu syarat tadi dina kata wa inna malikul limriin manawa. Setiap orang itu akan diganjar sesuai apa yang dia niatkan. Maka niat itu bukan muncul tiba-tiba, dia harus diusahakan. Nah, hijrah aya karena Allah, aya karena perempuan, aya karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik, aya mencari dunia dan sebagainya. Itu kan satu pekerjaan yang kumaha niat masing-masing. Apakah karena untuk mencari penghidupan itu muncul tiba-tiba? Ingin perempuan anak muncul tiba-tiba? Ya, itu pasti ada prosesnya lah. Maka proses itu yang menjadi syarat. Paham ya? Syarat dia syarat Jumatan dan rukun. Syarat rukun. Syarat Jumat lelaki Hari Jumat. Muslim. Hari Jumat. Aya rukun, aya syarat. Aya rukun naon? Rukun syarat. Aya rukun naon? Aduh kamar mau deui. Wajibna mah. Anu wajibna. Lain. Syarat ge wajib atuh. Contoh salat, syaratna naon? Balik. Pas waktuna Pas waktuna. Balik. Muslim. No, Karena mau Allah. udah salat. Udah wudu. Wudu, kan gitu. Wudu. Rukunna naon? Takbir. Takbir. Al-Fatihah. Fatihah. Berarti naon beda syarat rukun? Rukun pas pengerjaan anak. Bukan deui saya apa dibaca deui itu. Ya, naon dah. Kan kemarin syarat sebelum Syarat mah dia yang menentukan sah tidaknya sesuatu, pas rukun tapi pas di luar pengerjaan, sebelum pengerjaan. Rukun mah menetapkan sah tidak sesuatu yang termasuk dalam kegiatan di dalamnya. Takbir, ucapan Allahu Akbar maksudnya ya, bukan angkat tangannya ya. Takbir mengucap Allahu Akbar itu bagian dari sholat. Itu lamun teu takbir sah teh salatna. Itu. Rukun. Takbirnya, Teu sah. ya, ya, ya. Allahu Akbar bukan angkat tangan. ya. Lamun teu baca Al-Fatihah sah teh salatna. Nah, rukun itu berefek seperti itu. Berefek menimbulkan hukum sah atau Tidak. batal. Oke, terakhir aya di rukhsah. Nambahan tah. Itu yang ieu teh fikih. Alat untuk menetapkan jadi seperti ini disebutnya usul. Fikih. Naik banding. Naik banding deh. Iya hasilnya jadi fikih. Rumus untuk menjadi ini disebut usul. Jadi ya mah bab rumusan we. Contoh, setiap perintah itu pasti menunjukkan wajib. Padahal kata wajib itu dalam redaksi aqimus sholat dirikanlah sholat. Aya kata wajib di situ? Tidak ada. Kumaha tuh aya jadi hukum wajib itu? Pakai rumus usul fikih. Setiap redaksi perintah dalam Al-Qur'an dan hadis itu hukumnya wajib. Kecuali tidak ada dalil yang lain maksud yang merobohkan hal itu.
cing. Kita tahu Jumat teh naon syarat. Itu kita jelaskan. Kayak Jumaah. Rukshoh. Rukshoh teh ada rukshoh juga sholat boleh di kosor. Oh. Rukshoh teh Keringanan. ringanan yang diberikan oleh Allah sebagai kasih sayangnya pada kita. Karena kita kan kadang kondisinya santai wae gitu. Kadang Tepas. rusuh. Kadang rusuh. Boleh dijama, sholat boleh dijama jika seperti ini. Rukshoh masuk. Nonik gitu. Syarat rukun Jumat cing, sacan Jumat. Naon syaratna? Mandi. Poe Jumaah. Mandi termasuk syarat? Sunnah. Sunnah. Ya. Dalam artiannya lamun sanggup mandi, tapi anu wajib nama nu penting suci we gitu. Iya. Wudu. Minimal wudu. Itu syarat ya? Kemudian Wudu mah rukun. atas sacan Jumat rukun wudu. Sebelum Sacan lu syarat tuh. Syarat. Rukun itu yang terjadi ketika Jumatan. pelaksanaan. Tadi rukun itu kumaha sih? Rukun Jumatan apa rukun sholat Jumat kala itu? Jumatan ditanyakan tadi kumaha? Sulatan Jumatan ya? Jumatan teh kumaha syaratna? Jumaah. Pertama, syaratnya dilakukan di masjid jami. Ya. Berarti karena dia harus dilakukan secara berjamaah. Itu adalah ya. Tonding, Itu yang lebih awal. Poe Jumaah. poe Jumaah, Ya. syaratnya poe Jumaah. Itu tang Jumatan poe Sabtu sok hayang menawan we. Hari Jumat. Enak set. Satu mah. Ingat ini. Tong hari Ahad bisi sangga. Ya. Nanti Poe Zuhur. pada waktu Zuhur. duhur. Pada waktu duhur. Itu syarat ya. Berjamaah Jumat duhur dan dilakukan di masjid jami karena untuk berjamaah. Eta tilu eta. Rukun itu syarat. 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 Sebelum dilakukan. Kita 40 orang mah eta. Ya. Itu ternyata yang saya tahu bukan dalil. Itu bukan dalil. Karena dalil secara redaksi hadis tidak ada yang menentukan sampai 40. Cuman hanya berjamaah. Di situ penduduk asli didinya setempat. Ya, itu dia. Oh iya ini ya, betul. Mukim. Eta Ya, kalau mukim nangan seorang gerak Jumatan mah. minimal seberapa orang? Ya, berjamaah. Tilu. Maka secara ya berjamaah itu kan maksimal berapa orang? Minimal berapa orang? Dua. Dua atau tilu. Dua jamaah. Sugan teh beda menunjukkan jamaah. Oh, jamaah banyak tilunya. Dari pendekatan aku ya, dia minimal 3. Tilu. Kan 2 ge teu naon. Tapi secara bahasa jamak itu harusnya menunjukkan Tilu. minimal tilu. Tapi 2 ge yang geuning Rasulullah pernah sholat doaan jeung saat berapa detik? Pas Jumatan tuh. Hah? Pertanyaan Betul. apa? Ngip, Jumatan nih. Pas Jumatan. Oke. Karena pas Jumatan, maka kalau lihat redaksinya berjamaah, maka dia bisa muncul beberapa pendapat. Berjamaah itu 2 bisa disebut berjamaah. Berjamaah itu minimal 3. Oke, itu pendekatan dari kata jamak yang kita bahas. Jamak itu lebih dari 3, 2 tuh bro. Lebih dari 2. 2 tuh bro. Ya. Berarti minimal 3. Oke. Kenapa sampai muncul 40 orang pendapat Imam Asy-Syafi'i? Karena begini, terjadi saat itu terjadi banyak pembangunan masjid pada masa. Ketika masjid itu posisinya berdekatan, jumlah saat itu orang laki-laki sekitar 60 orang. Tadi kejadiannya, kadieu 15 jelema, kadieu seberapa berarti? 45. 45 orang. Atau tambahan, ieu mah 40, ieu 20. Teu kieu berarti. Kurang berapa? Oh iya, iya. Ini 40 orang kan? Setelah laki teh. Kadieu 20 orang, kadieu 20. Itu terjadi seperti itu. Satu hal, pendapat beliau ini tidak baik. Karena jamaah itu semakin banyak pasti pahalanya semakin besar. Teorinya seperti itu kan?
sholat 5 orang berjamaah itu pasti lebih baik daripada sholat berjamaah 3 orang. Bagi loba bagi hade. Iya. Itu ada dalil kan sini. Sholat seseorang yang berjamaah 5 orang itu pasti lebih baik daripada yang berjamaah 2 orang. Itu redaksinya. Mengambil seperti itu, maka Imam Asy-Syafi'i sebagai pakar keilmuan Islam, mujtahid, beliau bilang jangan terjadi seperti ini. Kalau mau tentukan satu tempat dan supaya satu saf, satu kelompok, maka saya minimalkan 40 orang. Masjid yang digunakan jamaah itu mesti 40 orang. Meski sebetulnya kurang dari situ sah. Tapi kalau kondisi kieu mah bakal bisa. Mending hiji. Maksudnya eta. Jadi bukan dalil. Bukan dalil. Solusi agar terjadi satu persatuan besar. Agar pahala yang didapatkan lebih banyak. Afdol masuk. Bukan dalil tapi afdoliyah. Bukan beliau tidak kalau misalkan 10 orang jamaah tidak menganggap dia batal karena berjamaah secara dalil betul. Itu maksud saya. Nah, hal yang tadi itu jadi masalah besar. Ya kan Jumatan, khutbah Jumat kayak beda-bedanya. Kan ini mah permasalahan apa tadi dipotong? Masalahnya ada 2 kali jeung sakali. Lu tadi dibahas mah. Ya. Nah, ya. Oke. Jadi tinggalin Jumatan anak kuno kali adan meureun tadi teh Pembahasannya padahal udah itu. Padahal mau nyanak kitab ieu sa Bantani mah aja. Syekh Nawawi Al-Bantani. Muridna sampainya tuh sana. Bukan murid langsung, jauh. Jauh ya. Syekh Nawawi Al-Bantani mah 700 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. Orang aja nama kitab eta kitu kudu kitu we. Iya. Tidak menerima pendapat lain. Itu dia maka saya kudu diajar usul fikih teh eta. pentingnya. Anta harus membedakan mana dalil, mana secara simpel pendapat. Abdul. Jadi maksud Abdul. Mana pendapat? Saya pernah mendengar ini guru saya di Mesir penjelasan seperti itu. Padahal beliau Syafi'iyah ya. Dia menjelaskan seperti itu. Ngeunah menjelaskan lagi. Itu kudu 40 lah, bukan kudu 40. Silakan Anda cari redaksinya. Ayah saya gitu kan. Tapi kudu macan heula amal itu. Anu eta ge teu sah cenah pemenu anu dongkapna sanes teu mukim. Ya, tadi teh mukimna jumlahna apa? Minimal nu mukimna 3 misalkan tanya minimal. Jamaah. Anda bisa enggak sebetulnya gini sih. Anda bisa mengadakan Jumat dimanapun kalau syaratnya berjamaah sebetulnya secara umum ya. Tapi lamun kajian lagi kan hareupeun imam kan rada teu ngeunaheun itu jadi papisah ya. Kau itu umat Islam tapi hayang papisah masjid direkna aya naon ieu? Leungit tila mukimna we teh. Heeh. Begitu lah. Nya metelieu. Eta emang syarat oke mungkin. Iya, ya mungkin termasuk syarat juga. Sebetulnya syarat juga karena untuk mengadakan jamaah itu Anda kalau mungkinnya banyak silahkan mengadakan di desa. Kalau tidak ikut ke desa sana. Maksudnya seperti itu. Apakah Anda pindah desa itu disebut musafir? Bukan. Kadek, yang disebut musafir itu lamun jaraknya leuwih ti 80 km. RI kali RI lain musafir atuh mungkin kene eta teh. Jadi mukim itu lamun hitunganana kota bener ya di Bandung mah ya. Kota namanya. Amun teh Desa lah. Bandung we gitulah, ada kabupaten ada kota. Itu masih mukim itu. Kade. Cek anjeun mah kada RT dinya. Poho musafir teh naon? So di daerah Bantani musafir teh naon? Anu jarakna da bagus 8 kilo. Musafir. Amun ngobrol rangeuna bari ngaroko musafir teh naon Pak Haji? Japaning di eta anjeunna teh di Onang ganggu ngisi ceramah subuh di masjid anu ieu layakeun masjid. Oh. Jawabnya gampang, jadi saya simpelnya seperti itu. Memang apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu tertulis dalam kitabnya. Tapi Anda harus tahu dulu asbabul kurunyungnya. Itu tadi menjadi masalahnya ada hiji adan. Oh iya, tadi ada hiji dua aja pokoknya aja. Adan hiji, adan dua. Secara dalil dua-duanya ditemukan. Cuman perbedaannya dalil pertama itu langsung ti Rasulullah. Dalil yang 2 kali itu
hanya sampai Utsman bin Affan. Tapi dalil. Disebut dalil karena apa yang sampai ke Rasul, apa yang sampai ke sahabat itu masih dianggap dalil jika itu sahih. Dan betul sahih. Sahih. Oke, tapi ada yang perbedaannya. Dalil pertama Rasul itu tidak pernah ada dua kali, hanya satu kali. Redaksi dari hadisnya hadis Rasul. Ayah hadisnya zaman Utsman. Disampaikan ke Utsman. Itu adan sampai 2 kali. Maksudnya adan yang pertama itu bukan adan asli, adan yang kedua lah yang asli. Oke. Tapi yang pertama yang kan umik, yang kedua enggak. Ada yang 2 kali gini gitu. Yang pertama yang kan umik, yang kedua mah. Ya. Nya nu Oke. kaji. Oke, pertanyaan lagi. Oke. Ada nu kedua kenapa? Adan pertama karena kan umik, nah nu kedua Kan seruan ya, yang oke. pertama. Oke. Karena ini hanya seruan. Tah tadi nu disahkeun nu kadua. Iya, adan asli nama nu kudu dijawab. Nya tah nah teu kan umik nu kadua, kedana kan nu kadua. Kenapa tidak kanumik? Karena memang adzan itu bukan menyeru yang luar, tapi sudah menyeru yang ini adzan ini menunjukkan waktu, Iya, waktu. bukan seruan. Iya mah pengumuman, ya sekadang deui Jumat. Lamun ieu No iya mah udah langsung, ya sudah masuk Jumat. Gitu. Iya mah ya sudah menunjukkan waktu sahnya kita melakukan sholat Jumat. Beda tuh. Ya kumaha beda teh kieu teh puntennya jadi panjang. Kan ieu mah berdekatan masjidna. Berbeda wae cenah waktuna teh gitu. Jadi heula anu pertama Jumatanana. Ya, Kan ini pertama masalah. kalau sewaktu anu kan ieu mah ngageruan heula. Nah. Ieu mah Dan sebetulnya mah ada sekali nyaana mah. nyana sekali dua-duanya gitu. Itu yang melakukan dua ini secara redaksi dalil, ia ditanyakan ayat pendekatan seperti ini. Kenapa sampai 2 kali? Karena dulu belum ada speaker. Masalahnya. Maka menyeru itu mesti bangun di tengah pasar ada tower. Di tengah pasar, bangun tower zaman Utsman supaya naon? Naik lah, misalnya naik lah, gitu. Maksudnya mah, hey, sakadang deui Jumat, hayu buru-buru ka masjid. Tapi kan tengenah kan gitu. Syariat pakai adan deh. Adan jadinya. Wah, kejualan oh ini adan. Berarti sakadang deui masuk Jumat, saya harus segera. Iya, iya. Maka bergeras kan di pasar teh ka masjid. Nah, pakai speaker dah emang speaker mah anyar, tiba hari dua lagi teu pake non speaker, dua lagi punten. Cuman secara fungsi adan yang pertama ketahuan. Itu hanya menyeru sebentar lagi masuk. Belum masuk Juga dan awal adan awal gitu. Udah gitu. Tapi can subuh itu. Udah. Jarakna jauh eta mah, enggak jauh. Jaraknya jauh. ya eta geus sadar kakek nyaana mah nya. Iya sebetulnya mah memang seharusnya bebas, waktunya tidak ditentukan. Pokoknya mah ngabejaan waktu ada, waktu Jumat. Saya kedeng deui. Boleh saja berbulan? Boleh. Gitu kan teuing praktek hari ini di Indonesia terjadi dia sangat berdekatan dengan adan yang kedua. Itu kan fungsinya hilang, nggak nyeru jangsa. Nyata jadi pertanyaan. Tapi maksudnya oke, itu hanya kritik, bukan hukum ya. Itu hanya kritikan saja. Tapi tidak menjadikan yang hukumnya jadi turunan. Iya. Oke. Masalah besar ini ketika kita mengetahui bahwa seruan ayah yang memikir bahasa lagi solusi itu ayah nama ayah mic bahasa mic change ayah nama sudah ada mic speaker, maka seruan ini fungsinya sudah hilang. Maka ini boleh dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan. Ini dilakukan apabila betul-betul dibutuhkan. Maka karena ada ini dia tidak lagi dibutuhkan. Maksakeun teu butuh make ieu, maka hukumna nu ieu adana teu sah. Heuh dan tidak berfungsi. Ieu mah sahnya sah. Menjadi dua adan teu sah. Nu ieu sah. Maksudnya gitu. Bukan menolak dua adan ya. Tapi lebih karena fungsinya sudah tidak berfungsi secara seharusnya sebagaimana sejarahnya, maka tinggalkanlah. Oke. Tapi ada yang seperti ini. Apa yang dilakukan Rasulullah itu harus menjadi
Maka apa yang dilakukan oleh sahabat juga dia menjadi sunnah. Maka kita supaya menjaga kesunahan dua-duanya aya sahiji mangga urang mah dengan menghidupkan sunnah yang kedua. Maka meskipun dia tidak berfungsi supaya sejarahnya, saya mah niatnya hayang menghidupkan sunnah. Salah tuh pendekatan gitu. Ini dua pandangan yang jangan adukan karena dua pandangan yang Itu abi mah teh. nah, nu maksakeun nu diadukeun nya anda salah kamar gitu. Dan saya apa nu kumik teh ieu anu mungkin apaleun geus teu fungsi apaleun sadareun tapi saya ingin menghidupkan sunnah yang dilakukan oleh pada saat zaman Utsman bin Apa? salah tuh gitu halus apa goreng-goreng apakah mempengaruhi betul 1 dan 2 apakah mempengaruhi sahnya Jumatan tidak dan 2 ya aya nu waktu nu benernya itu lamun eueuh kana waktu tah eta masalah diganti ada nanti 2 kali ada nanti 2 kali dijarwokan sholawatan misalkan nah itu baru teu sah karena sudah merubah dalil Kloter 2. Kloter 2. Oke, kayaknya. Ayeuna aya kieu masukan kamari pas pandemi kan enggak boleh berkerumun loba teuing. Oke. Ayo dah lumayan euy. Aing sih Eta kumaha cek Ada kumaha sah teh dengan kloter 2. Tak apa. Oke. Oke. Ayo waktu Jumatan sampai kapan? jam 3. Luhur. Duhur sampai kapan? Nepi jam 3. Sampai jam 3. Jadi jam 12 sampai jam 3 teh masih waktunya Jumatan. Menang Jumatan jam setengah 3. Mana? Karena saat aya hiji Asa tak redaksi adol lah anu- itu. Iya saat pakai pak teh maka bergegaslah nih. Nah, itu. Ya pas Jarak jam awilan 2, dikira. jam 12 Ayo harus Jumatan. buru. Jam genep. Tuh. Pas awilan dzikrillah wa dzarul bai'i. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au Adan. Adan ngau buru. Gitu. Ada spare waktu sedikit situ. Maka adannya itu yang sudah menunjukkan waktu, bukan yang seruan. Lamun Dua Sumata. Oke, pertanyaan ayo waktu Jumat teh sampai jam sabaraha? Ciken dewe. Saya mah menentukan waktu adzan betul. Adan teh sudah masuk waktu. Nah, Waktu sabaraha jam aya Jumatan teh 1 menit, 5 menit, 10 menit, 3 jam. Cepatna saat Duka we Dijabarkeun si salah. Salah, da kudu dijabarkeun salah ge. nya aya sajam we nya aya waktu Sajam. normal kan aya kodimah. Biasa kan dilantar jam 12 beres jam setengah 1 lah, 1 nya. satu we gitu paling Bari mantap. gogoleran. Gogoleran aja. Budang teh geus 1 we gitu. Betul batik. Lamun setengah 3 kumaha eta abi balik naros. Lain Pak, saya nanya heula meh teu naros kitu bapak nama. Meh teu nanya kitu. Aing lieur pemerintah teh aing urang naon. Oke, kita harus menjawab dulu pertanyaan sampai kapan Jumatan itu? Bukan, dulu sampai jam 2 kudu 30 menit. Meskipun saya pengalaman dia mah. Ustaz benernya khutbahna 15 menit weh, saya tafsir teh. Bisa jadi ondang deui. Kitu mah hasil urang teh berarti 15 menit khutbah, 5 menit adzan, 10 menit salat, berarti setengah jam beres tah. Ideal mah hamun hayang-hayang di ondang deui teh. Leuwih we harus modalna we teh gitu. Apalagi yang kerja di pabrik, kerja di kantoran ya. Karena hitungna tan setengah jam deui jam tuang, cenah kitu itu bahasana. Oh nya masuk akal lah gitu. Aya masukan seperti itu. Tapi lain syarat ada makanya lain rukun lain gitu. Kembali leuwih gitu. Tapi kan kudu sadar we atuh saeutik gitu. Oh ngecor Jumatan 3 jam misalkan khutbah 2 jam naon nih. Oke. Karena kita terbiasa Jumatan itu jam 12 sampai jam 1 ditanya waktu Jumat seberapa jam ngahuleng. Karena terbiasa kita melakukan hanya 30 menit.
Apakah 30 menit itu menentukan waktu Jumat? Kan gitu. Dibalikin deh kan kita. Ya, apakah itu waktu Jumat? Jawab, Bang. Jawab mah. Ente. Henteu cenah euy. Saat cek ente, apakah 30 menit itu waktu Jumat? Itulah aing. Tapi sadari anu Dua shift. dari lu bukan anu kalau bisa khusus khutbah Jumat itu Sebentar. sesingkat-singkatnya. Ha? Ya, Oh itu. Sholat anu lila. itu kan Rasulullah bahasanya dia afsahul kalam. Dia singkat, padat, Oh. tepat. Akhirnya mun urang ngajelasin membacakan satu ayat, pahamun mau jamaah. Oh, belinger. Berarti ya bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menjadi awal hidup kita, proses hidup kita dan hidup kita diakhiri dengan bismillah kita akhirnya gitu. Tutup. Weh. Oh. Wah, enggak doang. Wah, bid'ah, kena teh gitu. Naon nih? Gitu. Kira naon nih? Maksud itu ya, maksudnya Jadi bingung. Rasulullah itu dia afsahul kalam. Satu kata bisa dipahami Poinnya pas. poinnya pas. Ya, itu kan tidak semua pengkhotib bisa gitu masalahnya. Dia tidak bisa menyerisarkan itu. Tapi memang kalau ingin bersunnah seperti Rasulullah, tapi bukan sunnah kudu gitunya. Oke? Yang tidak seperti itu pun tidak masalah. Khutbahnya lebih lila di petan salatan tenang, sah. Jadi 30 menitnya waktu Jumatan lah itu. Bukan waktu yang biasa kita jika melakukan Jumatan yang dilakukan awal waktu. Pertanyaan saya, awal waktu sampai jam berapa? Jam 12. Apakah mungkin awal itu redaksi awal itu berdiri sendiri? Tidak. Kudu aya naon? Patokan. Awal teh pasanganna kudu jeung naon? Akhir. Akhir. Anda jangan menentukan awal kalau tidak menentukan Akhir. Oke. Awal waktu teh berarti Tarawih jam 12. jam 12 sampai jam berapa? Jam setengah hiji berarti. Setengah hiji. Ah. Berarti akhirnya lebih loba dibanding awalna. Akhir waktu mana berarti? Teuing tahtat teuing Clear. Awal itu kan tidak bisa berdiri sendiri. dia harus ada akhir. Iya. Imam Hanafi nambahan harus ada tengah. Itu ditambah deui. Penyalu nambahan gitu. Maka kalau redaksi seperti ini kan enak ke. Heeh. Ngebahas waktu awal sholat itu jam Ah. 12 sampai jam 1 tengah, jam 1 sampai jam 2 akhir waktu jam 2 sampai jam 3. Oke. Lamun kurang sholat jam 1 kurang 5 menit masih awal waktu kan? Awal. Masih ada istilah. Anda jangan berpikir bahwa ngomong adzan sholat itu awal waktu, iya betul. Tapi akhir awalnya kapan? Lamun dua istilah rada ngaco ya, rada ngaco. Rada lila awal sholat teh. Lamun duhur 3 jam, berarti awalnya teh kan setengahna. Berarti jam 12 sampai jam setengah 2 itu awal. Anda sholat jam 1 jangan merasa duit keberangan sholat awal kene itu. Ya, lamun sholat naik jam setengah 2 itu sudah masuk akhir waktu. Pertengahan. Itu sudah dianggap sebagai telat secara afdoliyah. Orang mikirnya awal sholat ya kurang sih. Mau ada kumaha teh tahu orang awal betul. Tapi Anda lupa memikirkan. Ulama memikirkan sebagai dia teh punten. Urang bantunya awal waktu mau ada kumaha sholat eta awal waktu. Awal itu tidak berdiri sendiri. Harus ada awal, harus ada akhir waktu. Akhir waktu duhur kita tentukan seperti itu. Awal sholat duhur, sholatlah di awal waktunya. Jangan sempitkan artinya. Karena redaksinya bukan Tapi abdalnya masih sama. awal waktu. Tapi kan tetap awal waktu itu kan nanti dipertikan lagi. Ayah 25 menit setelahnya itu pasti lebih baik daripada yang melakukan 10. 10 menit setelahnya. Kan gitu benernya. Tapi jangan Anda tuduh mau jam 1 teh. Nya. Ente teh sholat awal waktu we. Ente salah memahami awal itu gitu. Awal kene. Awal gini kan itu. Beda. Nantong sombong lebih halus urang atau gitu. Beda keberkahanan. Tapi secara hukum fikih awal waktu itu panjang. Bukan 5 menit, bukan 10 menit. Tadi anu Jumatan. Mau Jumatan. Balik deh mau Can beres kan soalnya ya. Ini dia jawabannya. Kloter kedua ya. Ada yang berpendapat bahwa Jumatan itu awal waktu duhur, bukan akhir waktu duhur. Maka batasannya sampai jam 1. 1 misalkan namun tadi orang mah nambahan ke tengah.
Jam 1 itu kalau kita menggunakan Bang tadi Imam Hanafi pemikirannya aya awal, aya tengah, aya akhir. Kalau pemikiran yang yang lain awal dan akhir. Beda berarti ya hasilnya. Maka ada yang bilang seperti ini, Jumatan itu awal waktu zuhur. Maka space-nya panjang. Kalau dilakukan ada Jumatan jam 12, kemudian ada yang melakukan Jumatan jam setengah 1. Apakah yang setengah 1 kloter 2? Bukan. Nggak ada yang namanya kloter 2. Semuanya kloter 1. Sahkah yang dilakukan setengah 1? Sah. Sah, ada karena masih waktu Jumatan. Maksud saya Mau nyebut kloter tuh cari kantat. kloter 2 teh berarti kan kloter 2 salah kata Kita maksudnya kloter kedua teh kumaha teh? kloter kayaknya jam 12 beres. Masih Bubar. kene gitu. Ngadakeun Jumatan deui. Dilakukan teh eta teh. Nya, Asli. Ada nih. ada deui sesuai dengan syarat. Eta kumaha? Ya saya bilang lain kloter 2 atau Jumatan yang berbeda. Dalil baru atuh. Henteu. Iya, pendapat baru karena belum pernah terjadi praktek seperti Di itu masanya gitu. pada masa Rasulullah dan pada zaman sahabat. Tapi apakah batal Jumatan seperti itu? Tahu. Apakah syarat dan dokumen terpenuhi? Tahu. Oke, syarat waktunya terpenuhi? Penuhi. Jam setengah 1? Ya. Terpenuhi. Ada khutbah terpenuhi? Terpenuhi. Ada azan terpenuhi? Adana 2 kali sah-sah berarti ingena. Iya. Jadi kumaha atuh? Iya. Tenang. Tadi maka Karena itu, menurut ada itu mah- adanya setengah 1 mah pakai ada karena adanya sudah. Tapi kan rada aneh ketika si khotib assalamualaikum teu adan kan rada ulik. Nya Jangan ngomong hula, udah hula di luar. Nggak Gitu batal dia. ya. Itu jadi masalah besar teh. tapi 40 orang. 40 itu hanya tadi ya solusi agar bersama bersatu. Hiji atuh bray. Bisa diolah teh sana mah kebagian kedua. Non orang masih omni cenah 2 SIM, cenah ganjil genap ya. Nu pernah. Ya kemarin ganjil genap. Memang boleh dilakukan 2 kali boleh. Jika memang perlu dilakukan itu. Menurut Ustaz perlu gitu. Kalau hari ini enggak sih. Tuh. Udah si vaksin itu. Ayo can vaksinnya lo bakal nunggu si vaksin. Daripada yang belum divaksin. Atau minimal si kadang vaksin sedikit dah gitu. Kita lebih jauh yang kulit. Ya. Padahal mah. Gitu bener. Tapi masuk solusi itu nu Jumatan itu kloter kedua itu. Iya mbak. Daripada ya bahasa daripada ente sholat di imah duhur terus mending aja dulu. Ya, mending jen putar selanjutnya bukan putar kedua ya Jumatan 2 kali. Jumatan pertama selesai Jumatan bukan 2 kali sebenarnya udah salah dikata 2 kali sih. Jumatan jam 12 Jumatan jam setengah 1 itu masalah sebetulnya. Secara syarat dan rukunnya terpenuhi ya. Tapi tadi dia mau tuh menghindari hal-hal yang ngebatal gitu. Ya itu harus ditempuh. Tong ngobrol, tong lihat nungguan terus teh udah lari loh. Karena kan teman nungguan gitu. Oh. Nunggu gua nih. Nya menungguan kan terbatas. Maka jangan menunggu. Mending Anda keluar ketika waktunya. Makanya. Terus bersih naon, tanpa naon. Nggak ada ngukir khutbah rukun. Ada bukan khutbah Jumat. Tuh. Sareng. Tuh. Wah, itu batal lu sare kan ini. Oh, Betul besar ya. sebentar rukun. Begini. Ada lagi. Barang siapa yang berbicara pada saat imam berkhutbah, Iya. faqad lago, Iya. maka sia-sia. Sia-sia ini maksudnya bukan Jumatan itu sah. Tapi sia-sia ini berarti pahala Jumatnya tidak sempurna. Masih ada yang terus. Lago itu tidak ulamanya usul fikih bahasanya lago itu bukan redaksi menunjukkan batal, hancur Jumatannya. Itu kan lamun detail lamanya ngecampur skrip pakai itu Skrip, batal batal, ya. kan itu akhirnya Lamun tadi teh. jelaskeun urang kan ngedon Jumatan tuh. Hancur ulah bahasa itu. Ya nukin dulu tuh gitu kan, wah batal gitu. Itu untuk cuman makruh hukumnya lamun sengaja Anda memilih posisi untuk tidur. Tapi Iya. itu Nah, gimana? kieu makruh. Iya. Ente geus siap-siap ya awalnya geus kieu mah. Karena ini posisi paling ngeunah besar Jumat. Kieu jelasnya. Jika kieu mah belum. Untuk kieu wae kieu.
Oh iya iya. Tapi Dosa-dosa teh kamu teh. agak sulit untuk Nang. ya sulit lamun kitu sare. Sulit. Kieu tidur. Hese mah. Maksudnya Cangkeum. nang teh ngaluah dengan jiga nu. Ya. Pelayan di bantalan Ya. ada dia. Saya bilang menentukan posisi dekat tembok. Ya. Favorit. Tidak sengaja. Favorit. Tempat favorit itu hukumnya makruh saja. Tidak sampai membatalkan. Kalau tidak sengaja tat lenyap misalkan. Sengaja. Tenang, itu sengaja kan bahasanya itu sengaja. Kadangnya aya lenyap gitu lenyap. Iya mah anu sengaja. Ya. Posisinya Stand langsung. Kieu mimiti keneh geus. Geunahna teh. Paling geunah teh bener ya. Paling geunah tidur pas jam Jumahan. 5 menit tapi karasa juga 5 jam. Nah hanya Dia awak joceng. Kau pasti bilangnya Mas Komat teh. Segenah teh gitu. Pasangan serupunnya Ustaz. Bukan termasuk rukun. Tidak ada satupun ulama yang memasukkan itu sebagai rukun. Dan dari redaksi seperti itu, jangan tidur pada saat Jumat. Jangan yang ayat. Palingnya tadi, jangan berbicara ketika Jumatan, jangan kamu Eta rukun yang memainkan kerikil. Enggak, masuknya bukan rukun itu teh. aya nama handphone tat kumaha tah. Dan nyawa HP itu termasuk bahasa baheula mah nyawa Jadi kerikil. kumaha makruh kumaha. Iya, makruh. Dia pasti mengurangi pahala Jumat, pasti. Tapi tidak merusak Jumatan. Tidak merusak. Tidak merusak. Tapi pasti merusak kesempurnaan pahala Jumat. Termasuk nulago. Ya. Kalau datang terlambat juga tat kita berusaha guys semaksimal mungkin datang cepat tapi telat gitu. Telat. Itu dihaja gitu ditelat-telat gitu emang. Dihaja tenang. Dengan masalahnya tadi pasti kesempurnaan pahala jangan kamu harapkan. Ya itu Ketika memang minimal Jumatan anak Gimana mana? Kewajiban kita sudah terlaksanakan. Kalau sudah sakit kemarin. Ya, Itulah tidur udah berkualitas. Tidur berkualitas jauh mang tinggal pikir mah yang ngebahas hiji ge lieu. Soalnya di penjabaran di dia itu di Barudak. Tenang gue tanya. Oh di tadi. Saya huruf tapi kan kaopat set. Opat lah karena tadi penjelasan. Ada tambahan tapi nanti nah. Wah, kita total huruf T 40 Halo. 58 huruf. Masa kita huruf mah, geus. Ente apa 58 eta geus moal kajebak ieu huruf isi mah bapi. Ada huruf jelas 58 moal edit. 58 48 58 lah dulu. Can dihitung sih. Kemungkinan besar 58. Segitu saja. Bisa pakai hari ini. Babu ngobrol ya. Bari gawe. Tapi tadi ya, usul fikih itu tadi ya. Kebayangnya intinya usul fikih itu jangan naon diajar usul fikih itu tadi menghasilkan ini itu perlu rumusan. Ya kan air redaksi di sana nama jelas misalkan haramna ieu tapi kan tadi jabarkeun si haramna kumaha gitu kan. Itu usul fikih. Kita pernah lamun kita belajar usul fikih. Tapi bukan berarti orang belajar usul fikih untuk menjadi mujtahid, soalnya jauh itu. Kita belajar usul fikih itu minimal fungsinya untuk kita memahami Ya mendekati redaksi yang ada. memahami nah ulama nyebutin dia wajib, nah jadi haram, nah jadi sunnah. Ketika nyampe ke kita teh berbeda pendapat ya gitu. Nah, itu disebutnya aya sunnah teh sunnah muakkadah, aya gair muakkadah, aya zaidah misalkan Rasulullah rambutnya panjang sakieu kan sunnahna sunnah hanya zaidah lah eta mah. Teu kudu. Eta we nu ada jeung kodo. Karek apal di dieu. Nya nu tadi nih. Ada masih kan masuk waktu kan saya sok kodo masukna gitu. Udah jam 10 nya. Setengah 12. Gitu mah berarti jadi niat nanyakeun kita meh bener pakem kan agama teh gitu. Kita heureuy gitu. Teu meh. Ya, tapi meskipun tidak melakukan itu kan masalahnya. Tidak. Tapi kan lebih afdolna gitu kan. Menurut beliau kalau Lamun orang supaya sapal, tidak was-was, ah. ini seperti itu. Kalau tidak mah ya nggak usah juga lah. Ya itu hanya sekedar redaksinya tidak jelas, tegas. Itu redaksi secara umum tapi diperhatikan ke beliau. Rinci-rinci. Dan detail-detail itu tidak ada dalam dalil. Itu maksudnya pemahaman terhadap dalil. Solusi. Setidaknya redaksi kuat. Redaksinya kuat. Kuat. Redaksinya kuat. Lain ti urang-urang bijil lah. Ya. Ya, teu yang aya. Itu
ngaya-ngaya, itu jadi masalah. inti nama Kan mau nanya-nanyakan enakan hampang gitu aja bargain aja. Kayak redaksinya jelas gitu. Sudah, mati udah beres. Ngopi beres.